Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berjumpalah kita dalam pengajian kitab Mursyidut Tullab dalam via Zoom. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada tahun ajaran ini sekadar informasi Dokter sudah ada lagi santri baru Masya Allah, wa sahlan. sekarang hampir 30 orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Mudah-mudahan bisa. kemudian mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi terkait penjelasan kitab Mursyidut Tullab karangan Alena Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Ambodale. Kepada Dokter kami silahkan dengan hormat. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Tullab karya Anda Guru Abdurrahman Ambodale rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Setelah beberapa pekan libur, kita kembali melanjutkan kajian ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada santri baru. Semoga eh, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niat yang baik, niat yang benar dalam menuntut ilmu, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkannya, bisa mendakwakannya, mengangkat kejahilan pada diri kita sendiri agar kita tidak buta terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu agar bisa mengajak orang lain menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu karena eh, sifatnya penuntut ilmu itu penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan. Sebagai ujian, apakah kita menuntut ilmu betul-betul karena Allah, eh, sehingga akan senantiasa bersabar, tabah terhadap ujian-ujian, rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Makanya ulama mengatakan la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan tubuh yang bersantai-santai. Harus penuh perjuangan, pengorbanan, kesungguhan. Semoga bisa betah, bisa menyelesaikan pelajarannya, pendidikannya di pondok kita ini, dan bisa mendapatkan ilmu yang berberkah. Insya Allah Ta'ala. Insya Allah kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini untuk anak santri baru, bahwa pembahasan kita ini adalah pembahasan tentang usul fikih, dasar-dasar dalam memahami fikih, dasar-dasar dalam mempelajari hukum-hukum fikih. Tidak bisa kita memahami pembahasan fikih kecuali kita memahami dasar-dasar ini.
Ya, tentunya santri baru mungkin agak berat, agak sulit. Yang kayak yang baru, yang lama saja mungkin masih akan bertambah sulit. Pembahasan-pembahasan seterusnya akan semakin sulit, tapi ya itulah ilmu harus kita bersabar. Sesulit apapun itu ilmu, kalau kita mau bersabar mempelajarinya, mau bersabar mendengarkannya, mau berusaha memahaminya, maka Allah akan berikan ya, sesuai dengan usaha kita. Ya. Jangan putus asa. Sesulit apapun ilmu, pasti bisa dipelajari. Ya. Ulama dulu itu bersusah-susah dalam mempelajari ilmu. Yakinlah, duduk kita di majelis ilmu selalu ada kebaikan. Kalaupun kita tidak paham, minimal kita dapat pahala, kita dapat eh, keberkahan dengan pahala tersebut, dengan keberkahan tersebut, mendapatkan rahmat. Allah bukakan kita pintu-pintu ilmu, sekalipun belum dibukakan hari ini, suatu saat Allah akan bukakan karena kita semangat mau menuntut ilmu, sekalipun mungkin terasa ilmu itu berat. Seperti pembahasan kita pada malam hari ini, kita masuk pembahasan al-mas'alatul khamisah. Masalah al-khamisah, pembahasan yang kelima. Masih tentang bagaimana cara mengambil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu al-mutlaq wal muqayyad. Al-mutlaq wal muqayyad. Mirip-mirip dengan al-khas wal am. Al-am wal khas. Al-am wal khas. Kalau am, sifatnya umum. Mencakup segala sesuatu. Meliputi segala yang terkandung oleh lafaz. Jadi kata anak, semua anak masuk dalam lafaz anak. Santri. Mengatakan muliakan semua santri. Maka siapa saja yang berposisi sebagai santri berhak untuk dimuliakan. Mau santri baru, mau santri lama. Selama dia masih berstatus santri, harus dimuliakan dengan perintah muliakan para santri. Itu perintah bersifat umum. Perintah bersifat umum. Atau khusus, katakan muliakan semua santri kecuali, berarti ada pengecualian, ada yang dikeluarkan, kecuali yang malas. Berarti yang malas tidak masuk dalam keumuman. Berarti perintah ini sudah tidak umum lagi. Kenapa? Karena ada sebagian dari kata santri, orang yang bersifat santri tidak masuk ke dalam perintah, yaitu santri yang malas. Adapun mutlak dan muqayyad, mutlak itu ada sisi keumumannya, tapi tidak bersifat menyeluruh. Contohnya, katakan muliakan seorang santri. Muliakan seorang santri. Ada perintah untuk memuliakan satu orang santri. Tapi pertanyaannya, dari sekian banyak santri, siapa yang harus dimuliakan? Tidak semua santri harus dimuliakan, hanya satu saja. Atau berikan hadiah kepada seorang santri, satu saja. Tapi tidak ditentukan santri yang mana. Bisa jadi santri baru, bisa jadi santri lama. Dari 30 santri baru, bisa saja salah satu dari mereka. Karena perintahnya hanya muliakan atau berikan hadiah satu orang santri. Tapi tidak ditentukan siapa santri itu. Maka semua santri berhak menjadi salah satu orang tersebut. Berhak menjadi satu orang tersebut. Makanya dikatakan mutlak. Perintah ini mutlak karena tidak ditentukan siapa yang mau diberi. Karena semua yang berstatus santri berhak mendapatkan hadiah tersebut. Tapi tidak semuanya dapat. Hanya satu yang dapat. Makanya satu ini sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Tapi kalau mengatakan muliakan seorang santri yang baru masuk, berarti yang lama sudah keluar. Yang baru saja, yang 30 orang ini saja yang berhak. Tapi ini pun masih mutlak karena yang mau dimuliakan satu saja. Nah 30 orang.
Maka kalau semuanya ada, muliakan seorang santri yang pertama kali masuk, yang pertama kali mendaftar. Berarti sudah jelas. Berarti namanya muqayyad, muqayyad. Karena yang mau diberi satu orang yang paling pertama masuk. Yang paling pertama masuk ini namanya takyid. Ada pengkhususan, ada penentuan siapa yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Berikan hadiah kepada seorang santri. Santri yang mana? Yang pertama kali masuk atau pertama kali mendaftar. Maka perintah itu sudah ditakhid, ditentukan siapa orangnya. Tapi kalau cuma mengatakan berikan hadiah seorang santri. Ini tidak jelas. Seorang santri siapa yang dimaksud? Santri semuanya 100 orang. 100 orang ini berstatus santri semua. Berarti berhak salah satunya. Sehingga kita tidak tahu siapa yang mau dikasih. Itu perbedaan antara umum dan mutlak. Umum semuanya kena. Yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian anak-anak kalian. Maka semua orang yang berstatus anak berhak mendapat warisan dari bapaknya yang meninggal atau ibunya yang meninggal. Sifatnya umum. Kecuali ada pengkhususan. Nah, tapi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti akan dicontohkan nanti, Allah berfirman apa? Wasariqatu wasariqatu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan mereka berdua. Apanya? Tangannya dipotong. Disuruh potong tangannya orang yang mencuri. Pertanyaannya, tangan itu bagian yang mana yang mau dipotong? Karena dari ujung kuku sampai ketiak itu tangan semua. Ini semua namanya tangan. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk memotong tangan, itu sifatnya mutlak. Kenapa? Karena tidak tahu bagian mana tangan yang mau dipotong. Namanya mutlak. Tidak mungkin dipotong-potong semua. Satu saja yang dipotong. Tapi yang bagian mana? Ayat tidak menjelaskan. Makanya ada takyid. Dalam hadis, Nabi memotong tangan pencuri di pergelangannya saja. Nifsal. Tapi ayatnya tidak menentukan. Ayatnya sifatnya mutlak. Tapi ditakyid, diberikan rincian oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai pendahuluan. Kata saya di sini wafihi mabahis, wafi wafihima 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 mabahis. Pada keduanya, nah, kedua pembahasan itu mutlak dan muqayyad, ada pembahasan, ada beberapa pembahasan. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, fi ta'arifi kulli minhuma, tentang definisi pengertian masing-masing dari keduanya, masing-masing dari mutlak dan muqayyad. Apa definisinya? Apa yang dimaksud mutlak? Apa yang dimaksud muqayyad? Al-mabhasul awal, sudah ini tadi. Apa kata Andre Gurutta dalam mabhas awal? Beliau mengatakan, yuradu bil mutlaqi lafzun syamila afradahu min ghairi qaidin hasala. Min ghairi qaidin hasala. Min ghairi qaidin hasala. Atau hasala. Mahma hunaka qaidun kana nutqa fasammihi muqayyadan la mutlaqa min jumlatil misali lafzu raqabah qaidun eh, qaidun fil qatli bilafzin mu'mina. Kata Andre Gurutta,
Yuradu bil mutlaqi lafdun syamila afradahu min ghairi qaidin hasila atau hasila. Mahma hunaka qaidun kana nutiqa fasammihi muqayyadan la mutlaqa min jumlatil misali min jumlatil misali. Salah harakatnya. Min jumlatil misali lafzu raqabah. Qida fil qitali bilafzil mu'minah. Atau qida fil qitali bilafzi mu'minah. Kata Andre Group tak yuradu bil mutlak. Yang dimaksud dengan mutlak. Lafaz yang meliputi. Lafzun syamilah. Lafaz yang meliputi, mencakupi afradahu. Setiap komponennya, setiap personalnya. Lafaz yang meliputi semua komponennya. Seperti lafaz santri, kata santri, kata talik. Semua mencakup semua yang bernama santri. Semua yang dinamai santri, semua yang dinamai talik. Namanya mutlak. Pematahan ra'aitu rajulan. Saya melihat seorang laki-laki. Seorang laki-laki di sini mutlak. Nggak tahu laki-laki yang mana yang dia lihat. Pokoknya laki-laki. Tapi yang dia lihat cuma satu laki-laki. Bukan semua laki-laki. Satu saja laki-laki. Tapi tidak disebutkan laki-laki yang mana yang dia lihat. Au darabtu rajulan. Saya memukul seorang laki-laki. Tidak jelas laki-laki siapa yang dia pukul. Namanya mutlak. Tapi semua laki-laki berhak dimaksudkan dalam ucapan itu. Katakan saya memukul seorang laki-laki. Semua laki-laki bisa saja yang dipukul. Memungkinkan untuk dia yang dimaksud pada pemukulan tersebut. Karena ucapannya tidak ditakkid atau tidak dijelaskan. Hanya mengatakan saya memukul seorang laki-laki. Atau saya menemui seorang laki-laki. Saya memberi kepada seorang laki-laki. Semua yang dikategorikan laki-laki bisa saja dimaksudkan dalam ucapan tersebut. Karena mutlak itu lafzun syamilah. Lafaz yang mencakup afradahu. Seluruh komponennya. Seluruh yang masuk di dalamnya. Min ghairi qaidin hasala. Tanpa ada penentuan di dalamnya. Tidak ditentukan. Seperti mengatakan, akramtu rajulan ismuhu Muhammad. Saya memuliakan seorang laki-laki namanya Muhammad. Berarti sudah dirinci, lebih rinci lagi. Tidak semua laki-laki. Hanya laki-laki yang bernama Muhammad. Atau mengatakan, qabaltu rajulan kariman. Qabaltu rajulan kariman. Saya menemui seorang laki-laki yang mulia. Berarti kata rajul sudah ditakkid bahwa rajul yang dimaksud adalah laki-laki yang mulia. Tidak semua laki-laki, tapi yang bersifat mulia saja. Itu berarti ada takkid. Jadi mutlak adalah kata atau lafaz yang mencakup seluruh komponennya tanpa ada penentuan. Tidak ditentukan siapa yang dimaksud. Mahma hunaka qaidun kana nutiqa. Kalau ada di sana atau ada pada lafaz tersebut penentuan qaidun, penentuan yang diucapkan kana nutiqa, penentuan apapun mahma kana, mahma hunaka, bagaimanapun adanya penentuan yang disebutkan kana nutiqa, yang disebutkan atau yang merinci lafaz tersebut fasammihi muqayyadan, maka namai lafaz atau kalimat tersebut muqayyad,
La mutlakan, bukan lagi mutlak. Jadi kalau saya mengatakan akrim taliban, akrim taliban, muliakan seorang santri. Santri di sini tidak tahu siapa yang dimaksud. Berarti kata santri di sini mutlak. Kenapa? Karena seluruh yang bersifat santri berhak mendapatkan pemuliaan. Berhak dimaksudkan dalam ucapan tersebut. Namanya mutlak. Tapi kalau sudah ada takhidnya, seperti sempurna mengatakan akrim taliban mutafawwiqan. Berikan atau muliakan santri yang berprestasi. Berarti yang berhak mendapatkan pemuliaan hanya yang berprestasi. Tidak semua santri. Berarti kalimat taliban di sini tidak lagi mutlak. Tapi sudah muqayyad, sudah dirinci oleh kalimat mutafawwiqan. Mutafawwiq eh, yang berprestasi. Min jumlatil misali di antara contoh kata atau kalimat mutlak lafzu raqabah, lafaz raqabah, raqabah budak, lafaz raqabah. Qida fil qitali atau qida fil qatl bilafdin mu'minah. Diberikan pengkhususan atau diberikan rincian pada hukum pembunuhan. Tidak semua budak yang boleh dimerdekakan, tapi dalam hukum pembunuhan Allah memberikan takyid bahwasanya budak yang harus dimerdekakan hanya budak yang beriman. Ini contoh disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89. Surah Al-Maidah ayat 89. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kafara sumpah, kafara sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum." Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah yang hanya sebatas candaan, gurauan, main-main. Hanya main-main bersumpah, wallahi kan, wallahi, wallahi, wallahi. Tapi dia tidak maksudkan sumpah tersebut. Hanya sebatas eh, namanya yaminul lagh, sumpah main-main, sumpah yang tidak serius. Maka Allah tidak mewajibkan kafara di situ. Tidak ada hukumnya di situ. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah menghukum kalian, menuntut kalian pada sumpah yang kalian tetapkan. Artinya serius. Bersumpah serius. Demi Allah saya tidak akan datang. Dia serius bahwa dia tidak mau datang demi Allah. Sumpahnya. Maka kalau dia datang, melanggar sumpahnya, dia harus bayar kafara. Dia wajib memenuhi sumpahnya. Fakafaratuhu, maka kafara sumpah itu, kalau dia sudah bersumpah, saya tidak akan datang ke rumahmu. Demi Allah, saya tidak datang ke rumahmu. Ternyata dia datang. Maka kafaranya apa? It'amu asyarati masakin. Memberi 10 makanan untuk 10 orang. Memberi makanan untuk 10 orang miskin. Wajib memberi makan untuk 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imun ahlikum. Dari makanan pertengahan yang kau berikan kepada keluargamu. Makanan yang biasa yang kamu berikan kepada anak-anak dan istrimu. Au kiswa kalau tidak atau kalau tidak mau makanan kiswa. Au kiswatuhum memberi pakaian. Au tahriru raqabah. Nah, ini yang dimaksud. Au tahriru raqabah. Jadi kalau tidak mau kasih makan, tidak mau juga kasih pakaian, maka boleh dengan membayar kafara dengan memerdekakan seorang budak. Di sini
di kafarah sumpah di sini Allah tidak menentukan budak siapa yang harus dimerdekakan. Budak yang bagaimana? Allah cuma katakan memerdekakan budak. Mau itu anak kecil, orang besar, laki-laki, perempuan, orang beriman, orang kafir. Yang penting dia budak, itu boleh dimerdekakan sebagai kafarah sumpah. Ini ayat di suratul Maidah ayat 89. Kata raqabah Petunjuk. di sini mutlak. Kenapa mutlak? Karena tidak ditentukan budak apa, budak yang bagaimana yang harus dimerdekakan. Adapun di ayat kafara pembunuhan, pembunuhan tidak sengaja. Begitu pula kafara, nah, kafara pembunuhan. Jadi pada kafara sumpah tidak disebutkan rincian. Allah cuma mengatakan au tahriru raqabah atau memerdekakan budak, tidak dirinci budak yang mana. Begitu juga pada kafarah zihar, kafarah zihar di suratul Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ayat 3 Allah menyebutkan kafarah bagi orang yang menzihar istrinya. Tahu perkara zihar? Zihar itu bersumpah bahwasanya istrinya itu haram dia dekati, haram dia sentuh, sama seperti haram dia menyentuh ibunya atau saudarinya. Dia bersumpah untuk tidak mau mendekati istrinya, mengharamkan istrinya, padahal istrinya, tapi dia haramkan sama seperti haramnya ibunya atau saudaranya. Namanya zihar. Ketika seorang suami, seorang laki-laki menzihar istrinya, kemudian dia menyesal, ingin kembali, ingin membatalkan zihar tersebut, apa kafarannya? Allah mengatakan walladzina yudhahiruna min nisa'in, orang-orang yang menzihar istrinya, tsumma ya'udu lima qalu, kemudian dia ingin kembali, dia ingin membatalkan ucapannya itu, fatahriru raqabah, maka dia wajib memerdekakan seorang budak min qabli an yatamassa, sebelum menyentuh atau menggauli istrinya tersebut. Harus bayar memerdekakan budak dulu. Di sini Allah juga tidak menentukan budak yang mana yang dimaksud. Hanya mengatakan memerdekakan budak. Mutlak. Tapi di ayat tentang pembunuhan, kafarah pembunuhan, di surah An-Nisa ayat 92. Surah An-Nisa ayat 92. Allah memberikan perincian. Di surah An-Nisa ayat 92 Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'min ay yaqtula mu'minan illa khata'." Tidak boleh, tidak pantas bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya, kecuali kalau tidak sengaja. Tidak sengaja dia bunuh, tabrak mobil, mati. Ya. Tidak sengaja. Tapi kalau sengaja tidak boleh. Haram, dosa besar. Wa man qatala mu'minan khata'a, siapa yang membunuh seorang beriman karena keliru, tidak sengaja, apa kafarannya? Fatahriru raqabatin mu'minah. Di sini ada takyid. Allah mengatakan maka hendak wajib dia memerdekakan budak yang beriman. Di sini disebutkan kata mukminah. Beda dengan kafara yamin. Beda dengan kafara zihar. Kafara yamin zihar Allah cuma mengatakan fatahriru raqabah. Memerdekakan budak. Titik. Tidak menentukan budak yang bagaimana. Sedangkan pada kafara pembunuhan yang tidak sengaja Allah merinci bahwa budak yang harus dimerdekakan adalah budak yang beriman. Tidak boleh. Tidak boleh dia memerdekakan budak yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik. Harus mencari budak yang beriman. Nah, ini contoh mutlak dan muqayyad. Pertanyaannya, yang mana yang dipakai? Yang mutlak atau yang muqayyad? Apa hukumnya? Bagaimana menyikapi ayat-ayat ini? Apakah memerdekakan budak apa saja karena tidak ditentukan?
atau harus memerdekakan budak yang beriman sebagaimana di kafarah pembunuhan tidak sengaja. Kalau ada seorang membunuh orang beriman tidak sengaja, maka dia wajib memerdekakan budak yang beriman. Ini jelas, tidak ada masalah di sini. Bahwa budak yang harus dimerdekakan budak yang beriman karena Allah jelaskan sendiri dalam ayat. Tapi yang jadi masalah ketika orang mau kafara yamin, kafara sumpah, mau kafara zihar, apakah harus juga beriman? Sebagaimana kafara membunuh tidak sengaja, harus budak yang beriman atau budak apa saja? Karena dalam ayat tidak ditentukan bahwa budak yang harus dimerdekakan budak beriman. Allah cuma nyuruh memerdekakan budak. Apakah kalimat kalimat rakabah di ayat sumpah atau di ayat zihar harus dipahami sama seperti ayat pembunuhan tidak sengaja bahwa harus juga yang beriman sebagaimana ayat yang di pembunuhan tidak sengaja atau untuk perkara sumpah dan perkara zihar sifatnya bebas terserah budak apa saja tapi kalau membunuh tidak sengaja harus orang yang budak yang beriman. Makanya pembahasan selanjutnya, pembahasan yang kedua, ini al-mabhatsu tsani fi ahkamil mutlaq wal muqayyad. Hukum-hukum yang berkaitan dengan lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Ini pembahasan ini penting sekali dalam ilmu fiqh karena banyak hukum diperselisihkan ulama karena kaidah ini. Perselisihan dalam kaidah ini maka akan menyebabkan perselisihan dalam menerapkan kaidah. Menerapkan kaidah tentu berhubungan dengan hukum-hukum yang akan ditetapkan. Apa kata Andre Gurta dalam Al-Mabhas Tsani ini? Cuma dua pembahasan. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak dipotong, kata Andre Gurta hukmuhuma wujubu hamlil mutlaq ala alladhi kuyyida in yattafiq. Ah, hukmuhuma wa hakadha ma'as sabab in yattafiq hukmuhuma duna sabab. فالجمهور قد أجازوا حمله وغيرهم لا يسمحون حمله إن يختلف حكمهما فقط فلا يصح حمله كذا إن حصل الاختلاف لا يصح الحمل وهكما قد صح فيه الحمل كمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد بالتكفير. آه مهم. مهم مهم. Kata Andre Gurta hukmuhuma hukum keduanya keduanya yakni mutlak dan muqayyad mutlak dan muqayyad hukum keduanya hukum mutlak dan muqayyad apa hukumnya wujubu hamlil mutlak wajib memahami lafaz mutlak ala alladhi quyida wajib memahami lafaz mutlak mengamalkan lafaz mutlak seperti pada hukum yang dirinci yang yang dijelaskan. Jadi kalau ada lafaz mutlak kemudian ada lafaz muqayyad maka yang mutlak dipahami dialihkan maknanya kepada yang muqayyad alladzi quyida. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya.
tidak semuanya. Tidak semua mutlak harus dipahami dengan yang muqayyad. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Yattafiq hukmuhuma wa hakadha ma'as sabab. Ah, ini yang pertama ini, kaidah pertama. Muqayyad mutlak dipahami seperti lafaz muqayyad apabila sama hukum dan sebabnya. Apabila sama hukum dan sebabnya. Maka wajib memahami lafaz mutlak seperti yang dicantumkan pada lafaz muqayyad. Contoh, kasih contoh. Kita kasih contoh supaya lebih jelas. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Maidah ayat 3. Suratul Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitata." Diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai haram dimakan. Waddam. Begitu juga dengan darah. Walahmal khinzir. Walahmul khinzir. Daging babi. Ini disebutkan 3 yang haram. Bangkai, darah, dan daging babi. Di sini kata dam, darah, disebutkan secara mutlak. Darah, pokoknya darah, haram dimakan. Darah, haram dimakan. Yang seumpamanya ada sapi, orang potong sapi, keluar darah dari lehernya itu yang digere. Kemudian dia taruh di baskom. Kemudian dia minum itu darah. Ini tidak boleh, haram. Atau dia keringkan itu darah, kemudian dia makan. Dia masak. Itu haram. Kenapa? Karena Allah mengharamkan darah. Tapi bagaimana dengan darah yang ada di ayam? Biasanya kalau kita makan ayam, dibuka, ada darah di sela-sela tulang itu. Atau terkadang kita eh eh ikan, kita bakar ikan, biasanya masih ada darahnya di situ. Apakah itu juga haram dimakan? Karena itu juga darah, sedikit atau banyak, penting darah. Seperti mungkin ada orang yang eh, berdarah gusinya, berdarah gusinya. Dia telan itu darahnya. Apakah itu haram? Karena ayat mengatakan Allah mengharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Jadi di sini hukumnya apa? Hukumnya haram. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dia darah. Haram dimakan karena apa? Karena darah. Jadi hukumnya adalah haram dimakan atau diminum. Dan sebabnya adalah karena dia darah. Tapi di ayat lain, di suratul An'am, tadi suratul Maidah ayat 3. Ada di suratul An'am ayat 154, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama." Katakan wahai Muhammad, saya tidak mendapatkan dari apa yang diwahyukan kepadaku hal-hal yang diharamkan ala ta'amin, terhadap makanan, ya ta'amuhu, yang dia berikan, illa ayyakuna maitatan, kecuali yang haram itu adalah bangkai, au daman masfuha. Di sini ada kata masfuh, berarti yang diharamkan hanya darah yang mengalir, yang banyak. Yaitu ketika menyembelih, kemudian darahnya bercucuran, itu dia kumpulkan, baru dia minum, atau dia masak, atau dia keringkan. Itu yang diharamkan. Karena Allah mengatakan daman masfuha, au lahma khinzir. Di sini ayat yang kedua ini hukumnya apa? Haram dimakan. Sebabnya apa? Karena dia darah. Berarti hukum dan sebabnya sama dengan ayat yang di suratul Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu.
sama-sama haram dimakan, sama-sama sebabnya adalah darah. Maka lafaz mutlak yang ada di ayat pertama di Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitat wad-damu, di sini mutlak wajib dipahami, wajib diamalkan bahwa yang dimaksud adalah darah yang mengalir saja. Tidak semua darah haram. Adapun darah yang ada di sela-sela gigi atau kalau dia giginya berdua, ada darah yang ada di sela-sela daging ayam setelah disembeli masih ada sisa-sisa darahnya. Begitu juga dengan ikan, terkadang masih ada sisa-sisa darahnya. Maka itu tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena ada ayat lain yang menjelaskan bahwa darah yang diharamkan hanya darah yang mengalir, yaitu masfuh. Kayak di sini lafaz mutlak dipahami dengan lafaz muqayyad. Kenapa? Karena hukumnya sama, yaitu haram dimakan. Sebabnya sama, yaitu sama-sama darah. Sama-sama darah. Ini wajib memahami lafaz mutlak seperti memahami lafaz yang muqayyad. Kemudian kata rekruta yang kedua, hukum yang kedua. Ya, kedua. Kayaknya dua. Ada empat. Ada empat. Kedua, ambil yang kedua, mungkin yang ketiga dan keempat nanti ke depan. Kata rekruta di sini, yattafiq hukmuhuma duna sabab, apabila hukumnya sama, tapi sebabnya berbeda. Hukumnya sama, tapi sebabnya berbeda. Kalau tadi hukumnya sama, sebabnya sama. Hukumnya sama, sebabnya sama. Maka yang mutlak dipahami seperti yang muqayyad. Tapi pertanyaannya, yang kedua ini, hukumnya sama. Hukumnya saja yang sama, tapi sebabnya berbeda. Duna sabab. Fal jumhur qad ajazu hamlahu. Maka jumhur ulama mengatakan boleh. Tetap boleh. Yang mutlak dipahami seperti yang muqayyad. Sekalipun sebabnya beda. Tapi hukumnya sama. Wa ghairuhum, sedangkan selain jumhur ulama, la yasmahuna amlahu. Selain jumhur ulama, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kalau hukumnya sama, tapi sebabnya beda, tidak boleh. Yang mutlak, mutlak. Yang muqayyad, muqayyad. Jangan disatukan pemahamannya. Tidak boleh disatukan pemahaman. Contohnya, inilah contoh yang disebutkan tadi di pembahasan tentang budak yang dimerdekakan. Kenapa? Karena kafara yamin, kafara sumpah, kafara zihar, dan kafara pembunuhan tidak sengaja, hukumnya sama. Apa hukumnya? Memerdekakan. Perintah memerdekakan budak, itu hukumnya. Fatahriru raqabah, merdekakan budak. Hukumnya sama. Tapi sebabnya beda. Satu sebabnya karena sumpah, satu sebabnya karena zihar, satu sebabnya karena membunuh tidak sengaja. Jadi ketika beda sebab, tapi hukumnya sama. Apa hukumnya? Memerdekakan budak. Sebabnya beda. Kafara yamin, memerdekakan budak, tidak ditentukan beriman atau tidak. Zihar juga tidak ditentukan. Hanya mengatakan rakabah, mutlak. Tapi membunuh dengan tidak sengaja, ada penentuan. Mukminah, rakabah, mukminah. Budak yang beriman. Maka jumhur ulama mengatakan di sini boleh memahami lafaz rakabah pada sumpah dan zihar sama seperti memahami budak yang dimerdekakan pembunuhan tidak sengaja, yaitu budak yang beriman. Maka kalau dia bersumpah, melanggar sumpahnya, ingin bayar kafara dengan memerdekakan budak, maka budak yang
Harus dia merdekakan, harus budak yang beriman. Sekalipun dalam ayat tidak disebutkan budak yang beriman, tapi harus dipahami seperti memahami budak yang dimerdekakan pada pembunuhan tidak sengaja. Itu jumhur ulama. Begitu juga kafarah zihar. Kafarah zihar Allah tidak menyebutkan mukminah, tapi harus dipahami seperti pembunuhan tidak sengaja. Itu jumhur ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, tidak boleh. Kenapa? Karena sebabnya beda. Kalau hukumnya sama, sebabnya sama, ahlan wa sahlan. Tapi yang jadi masalah sebabnya beda. Satu sumpah, satu zihar, satu pembunuhan tidak sengaja. Tidak boleh dicampurkan hukumnya. Maka kalau dia membunuh tidak sengaja, wajib memerdekakan budak yang beriman. Adapun sumpah atau zihar, maka bebas dia. Mau beriman, ahlan wa sahlan. Dia punya budak kafir, memerdekakan, silahkan. Karena dia tetap mutlak. Tidak dipahami seperti yang muqayyad. Nah, ini dulu supaya tidak pusing, supaya juga ada murajaah pertemuan berikutnya tentang mutlak dan muqayyad. Ini pembahasan penting. Saya tidak mau sebutkan contoh-contoh yang banyak karena nanti tambah pusing. Cukup satu saja contoh yang jelas. Ketika hukum dan sebabnya sama, maka yang mutlak dipahami seperti yang muqayyad. Tapi kalau hukumnya sama, sebabnya beda, jumhur ulama mengatakan harus juga dipahami seperti yang muqayyad. Sedangkan sebagian ulama, pendapat ulama mengatakan tidak. Yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad saja yang dipahami secara muqayyad. Insyaallah nanti kita lanjut ya, pertemuan berikutnya. Ucapannya Syekh, yakhtalif hukmuhuma faqat fala yasihu hamluhu kada in hasala al-ikhtilafu la yasihu al-hamlu kama qad sahha fihi al-hamlu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan. Wallahu taala a'lam. Fadal. Alhamdulillah, syukran kasiran kami ucapkan kepada Dokter. Itulah tadi penjelasan oleh Dr. Umar Mansur Ar-Rahimi tentang muqayyad dan mutlak. Kemudian kemungkinan ada dari para peserta Zoom yang ada ingin ditanyakan, silahkan aktifkan mic-nya. أنا أستاذ. Nah, fadal. Ya, tafadhal. إيه، بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Afwan Syekh, mungkin ini sedikit sopan sih. Ini mungkin bukan tentang pertanyaan atau segala macam sejenis dengan itu Syekh, tapi mungkin di minggu depan yang tentang buhat ya minggu lalu kami ketinggalan sedikit yang tentang wahasul awal. Jadi kami belum connect, maksudnya belum mengerti dari awal bagaimana penjelasannya. Karena tadi juga agak linglung disebabkan jaringan yang tidak memadai, jaringan yang kurang bagus sedikit. Jadi mungkin kami mohon pada Syekh nanti di minggu depan bisa diulang sedikit Syekh. Bisa juga singkat dan padat. Dan mabasul awal نعم في تعريف كل kita منهما. insyaallah nanti pertemuan berikutnya akan dijelaskan kembali إيه، definisi mutlak dan muqayyad. Nah, نعم mutlak dan جزاك muqayyad الله insyaallah. خير. Insyaallah. Adalah ya, itu salah satu sedikit kendala karena tadi di awal-awal agak kurang baik menangkap laptop jaringannya sehingga Hmm.
sedikit tertinggal. Ya. Bisa dilihat di rekamannya, nah, kan Kemudian direkam ini. kami silakan kepada Aduktur untuk kembali. Oh iya, Nah, ada rekamannya ternyata ya. ya, kan direkam. Jadi dengar rekamannya supaya Iya. lebih jelas. Insya Allah. Tapi nanti insya Allah diulang lagi. Karena setiap pertemuan harus diulang karena dan tidak nyambung. Insya Allah. Kita berdoa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dokter. Kemudian mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.